Sebuah kunci yang dapat mengembalikan Transformer pulang ke planetnya justru jatuh ke tangan unicorn yang jahat. Kini bumi berada dalam bahaya dan menjadi incaran unicorn sebagai salah satu planet yang ingin ia lahap. Dapatkah Optimus Prime dan Autobot lainnya menyelamatkan bumi dari kiamat? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kekuatan jahat yang sangat besar yang bernama Unicorn yang ingin memakan seluruh planet sebagai bahan bakar. Yang kali ini bertujuan untuk mencuri sebuah kunci pembuka portal ke seluruh alam semesta bernama Transfer of K dari sebuah planet yang dihuni oleh Maximal. Maximal merupakan alien robot atau transformer yang berbentuk hewan. Unicorn mengirimkan pasukan yaitu Scourge untuk mengambil kunci pembuka portal tersebut. Dan karena kondisi sangat tidak memungkinkan bagi Maximal untuk bertahan, akhirnya kunci diserahkan ke tangan Maximal berbentuk gorila bernama Optimus Primal beserta rekan-rekannya untuk dibawa pergi dan disembunyikan jauh dari planet mereka, yang mana planet mereka berakhir dengan dilahap oleh Unicorn. Scene berpindah jauh di tahun 1994 menuju bumi, tempat manusia-manusia hidup dengan damai di kota Amerika. Seorang pria bernama Noah Diaz, seorang mantan tentara angkatan darat yang sangat ahli di bidang elektronik, kini terlihat berkutat dengan pekerjaan memperbaiki alat-alat elektronik di rumahnya. Noah tinggal bersama ibu dan adiknya bernama Chris yang sedang menderita sakit yang cukup memprihatinkan. Ibu Noah menyiapkan sebuah setelan jas untuk Noah pakai. Hari ini ia akan melamar sebuah pekerjaan. Noah lalu berjalan bersama adiknya bertemu rekan yang meminta perbaikan radio mobilnya. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Elena yang terlihat terburu-buru menuju sebuah gedung yang merupakan museum artefak. Elena merupakan seorang peneliti artefak dan benda-benda peninggalan sejarah yang sangat ahli dalam menilai asli atau tidaknya sebuah penemuan bersejarah. Hari itu, Elena melihat sebuah artefak patung berbentuk burung yang baru saja tiba. Elena yang penasaran kemudian melihat lebih dekat dan menemukan sebuah simbol aneh yang belum pernah ia lihat, yang sebenarnya itu adalah simbol Transformer. Sementara itu, Noah yang terlebih dahulu singgah ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi Chris harus menerima kenyataan bahwa perawatan dan pengobatan Chris terhalang karena masalah biaya. Bahkan sialnya, wawancara pekerjaan yang ia datangi justru melakukan penolakan terhadapnya dengan alasan ketidaksiplinan Noah saat ia bertugas sebagai angkatan darat. Padahal kala itu ia harus lebih mengutamakan adiknya. Kesal dan terluka serta dalam keadaan terdesak membutuhkan biaya pengobatan Chris, Noah akhirnya mengambil pekerjaan yang ditawarkan rekannya untuk mencuri sebuah mobil antik Porsche 964 Carrera berwarna biru perak. Karena merupakan mantan angkatan darat, Noah tentu saja tangkas. Ia dengan mudah menerobos masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang dan bersikap santai dengan para pekerja seolah-olah ia juga pekerja di tempat tersebut. Sampai ia berhasil menemukan mobil yang diinginkan temannya. Di awal sudah ada keanehan pada mobil tersebut, di mana pintu yang coba ia buka selalu terkunci kembali. Tapi akhirnya ia bisa berada di dalam mobil tersebut. Di sisi lain, Elena yang lembur sangat penasaran dengan artefak patung elang yang ia lihat. Ia mulai meneliti simbol-simbol dengan mengaitkannya pada penemuan-penemuan sebelumnya. Namun, saat Elena meneliti patung elang tersebut dengan alat sensor, patung tersebut justru hancur hingga menyisakan sebuah benda besi di dalamnya, yang ternyata adalah Transfer of K atau kunci pembuka portal. Kunci tersebut lalu memancarkan cahaya ke angkasa yang dapat dilihat seluruh transformer di seluruh alam semesta termasuk di bumi. Cahaya tersebut juga dilihat oleh Optimus Prime, sebuah transformer yang dapat berubah menjadi bentuk sebuah truk berwarna merah. Ia lalu menghubungi rekan-rekannya sesama Autobot, yaitu alien robot berbentuk kendaraan seperti mobil, motor, dan lainnya. Termasuklah mobil Porsche yang di dalamnya berisi Noah.
Berita tentang terlihatnya transfer of key mengudara di seluruh saluran Autobot. Saat itu, terlihat kehadiran penjaga keamanan. Noah yang ketakutan dengan mobil yang hidup sendiri justru mencoba menyerahkan diri. Namun alhasil, mobil Porsche tersebut justru mengemudikan dirinya sendiri keluar dari persembunyian bahkan tanpa disetir oleh Noah. Mobil-mobil polisi pun berdatangan untuk menangkap Noah yang dikira mencuri mobil tersebut. Namun dengan gesit dan cepat, mobil Porsche melaju. Bahkan dapat berjalan mundur. Mobil tersebut bahkan dapat membuat bayangan dirinya menjadi banyak untuk mengelabui polisi. Hingga ketika mobil sampai di sebuah gedung kosong. Mobil tersebut melemparkan Noah dan berubah menjadi sebuah Autobot bernama Mirage. Mirage yang sangat humble mengajak Noah berteman dan merasa bahwa ia dan Noah adalah sebuah tim. Namun, tentu saja Noah terkejut dan takut, apalagi dengan kehadiran Optimus Prime dan Autobot lainnya. Optimus Prime tampak tidak menyukai kehadiran manusia. Ia merasa manusia dapat menjadi ancaman keberadaan Autobot yang selama ini berlindung dan bersembunyi di bumi. Namun, mereka yang harus menemukan dan mengambil transfer of key agar bisa pulang ke planetnya ternyata membutuhkan bantuan Noah agar tidak menimbulkan kekacauan. Dengan rayuan Mirage yang menawarkan dirinya untuk dijual oleh Noah setelah misi tersebut selesai, mau tidak mau, Noah pun setuju melakukan hal itu. Ia mengendap-endap masuk ke dalam gedung museum, tapi sesuatu yang tak mereka sadari telah terjadi. Di mana selain mereka, Unicorn juga menyadari kemunculan kunci portal hingga kembali mengirimkan Scott dan pasukan lainnya untuk mengambil transfer of key tersebut, di mana listrik tiba-tiba terlihat padam di seluruh gedung. Elena yang menyadari sesuatu yang aneh pun berinisiatif untuk menyimpan kunci portal tersebut, apalagi ketika kehadiran Noah yang mengejutkannya. Tapi Noah yang menceritakan alasan kedatangannya beserta sebuah ledakan yang tiba-tiba terjadi di gedung tersebut bersama dengan kemunculan Scott, Elena akhirnya menyerahkan kunci portal tersebut pada Noah. Lalu kemudian Noah dan Elena mencoba menyelamatkan diri mereka dari kejaran robot-robot kiriman Scott. Autobot lain yang menyadari kehadiran Scott pun akhirnya turun tangan. Terjadi perkelahian antara Scott dan Autobot yang meluluh lantakan gedung, bahkan membuat Bumblebee, robot berwarna kuning, rusak parah dan kehilangan kekuatan. Bahkan kunci portal berhasil direbut oleh Scott. Dalam keputusasaan Optimus Prime, sebuah robot elang yang merupakan maksimal bernama Air Razor muncul dan mengajak mereka pergi. Semula Optimus Prime menyalahkan Noah karena kegagalannya membuat bumi akan binasa. Namun, ternyata Scott yang membawa dan menyerahkan kunci portal pada Unicorn menyadari bahwa kunci tersebut tidak utuh atau telah terbelah. Yang ternyata menurut penuturan Air Razor, sisanya lagi tersembunyi di suatu tempat yang tidak ia ketahui. Beruntung Elena yang handal telah meneliti simbol-simbol dan menyadari bahwa simbol tersebut juga berada di Peru, yang artinya separuh dari kunci portal ada di kota Peru. Elena pun setuju untuk membantu, namun Noah yang memikirkan keselamatan ibu dan adiknya semula menolak. Tapi ia yang juga memikirkan keselamatan bumi akhirnya setuju setelah sebelumnya berpamitan dengan Chris. Saat itu Mirage yang tanpa sengaja membuntuti dan mengintip dari jendela ketahuan oleh Chris. Chris yang akhirnya dijelaskan panjang lebar oleh Noah tentang misinya akhirnya mengizinkan Noah pergi dengan meminta Mirage untuk benar-benar melindungi Noah. Dan mereka pun akhirnya terbang ke Peru dengan menaiki Autobot berbentuk pesawat kargo tua dengan membawa besi tak berdaya Bumblebee. Elena yang takut terbang ditenangkan oleh Noah dengan ditanya persoalan dirinya yang ternyata Elena sangat menyukai penelitian, yang mana ia ingin ayahnya yang telah tiada bangga melihatnya dengan semua pencapaiannya dan pengalaman yang luar biasa ini. Sesampainya di Peru, mereka disambut oleh sebuah Autobot peneliti pintar berbentuk minivan yang memberitahu lokasi sinyal dari kunci portal yang ternyata ada di lokasi yang saat itu terdapat sebuah perayaan besar. Karena tidak ingin menarik perhatian banyak manusia, Noah dan Elena pun dikirimkan untuk tugas tersebut dengan para Autobot berjaga-jaga di sekitarnya. Sebelumnya Mirage juga memberikan sebuah senjata untuk Noah berjaga-jaga. Noah dan Elena dengan cepat berbaur dan menyelinap di dalam parade. Noah dan Elena berhasil sampai di tempat yang diyakini sebagai tempat sinyal kunci portal berada.
Elena yang melihat sebuah simbol di tanah lalu menyusun simbol tersebut yang tiba-tiba membuka sebuah jalan menuju bawah tanah. Elena dan Noah pun memberanikan diri masuk. Di sana mereka melihat sebuah kuil bawah tanah dan sebuah peti. Akan tetapi ketika peti berhasil mereka buka, tidak terdapat kunci portal di dalamnya. Elena hanya melihat sebuah simbol dan mencatatnya. Buruknya lagi, ternyata keberadaan mereka telah diketahui oleh Scott. Mereka pun mendapat serangan dari Scott dan pasukannya. Pertempuran sengit terjadi di antara Optimus Prime dan Scott juga Autobot lainnya. Ketika Air Razor memutuskan meninggalkan lokasi pertempuran dan mencari keberadaan Elena dan Noah, ia mendapatkan serangan dari Scott yang bendanya menempel dan melekat di sayap Air Razor. Di sisi lain, Noah dan Elena yang berhasil kabur menemukan aliran sungai. Mereka lalu bertemu dengan para Maximal dan disusul dengan kehadiran Autobot. Pertemuan antara Maximal dan para Autobot membongkar tabir bahwa selama ini ternyata separuh dari bagian Transwar of K disimpan dan disembunyikan oleh manusia. Tepatnya sebuah suku di pedalaman yang selama ini telah berteman dan menjalin kerjasama dengan Maximal untuk saling melindungi sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, kala itu Maximal, tepatnya Optimus Primal, merasa kecewa dengan sosok Optimus Prime yang sepertinya tidak sesuai dengan yang ia perkirakan. Di mana Optimus Prime terlihat tidak menyukai manusia. Ia juga terlalu obsesi untuk kembali ke planet mereka tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada manusia setelah kepergian mereka. Malamnya, mesin-mesin Bumblebee dibaringkan di daerah yang diyakini memiliki banyak kandungan energon atau energi yang dapat menyembuhkan Autobot. Namun, butuh tenaga yang besar untuk menyalakan energon. Namun, keesokan harinya, Elena yang terbangun sangat pagi menyadari ada yang aneh pada Air Razor. Ternyata Air Razor telah terinfeksi melalui benda dari Scott yang menempel di tubuhnya. Pertempuran pun kembali terjadi. Elena dan Noah pun dipercaya untuk menjaga kunci portal oleh Optimus Primal. Namun, Noah justru ingin menghancurkan kunci portal tersebut agar Unicorn tidak bisa memasuki portal mereka dan melahap bumi. Namun, Optimus Prime mencoba menghentikannya. Ia memohon pada Noah karena itu adalah jalan satu-satunya mereka untuk kembali. Ketika Noah berhasil luluh dan Elena memegang kunci portal tersebut, Elena justru dibawa pergi oleh Air Razor, di mana akhirnya di tangan Air Razor, kunci portal berhasil jatuh ke tangan Scott. Air Razor yang terinfeksi lalu menuruti perintah Scott untuk membunuh Optimus Primal dan Autobot lainnya. Namun saat ia tersadar, ia meminta Optimus Primal untuk lebih dulu membunuhnya. Kini Scott yang telah memiliki kunci portal seutuhnya akhirnya membangkitkan mesin di ujung lereng Merapi untuk membuka ruang dan waktu dengan tujuan mendatangkan unicorn ke bumi dan planet-planet lainnya. Di saat-saat genting, Optimus Prime akhirnya menyadari bahwa pertempuran yang terjadi tidak bisa mereka perjuangkan sendiri-sendiri. Mereka harus bersatu sebagai sebuah tim. Meskipun harus mati, mereka berjanji akan mati sebagai sebuah tim. Saat Optimus Primal menjelaskan cara mematikan mesin, yaitu dengan memasukkan sebuah kode simbol, saat itulah Elena yang memang seorang artefak yang jenius mengaku bahwa ia sempat mencatat simbol-simbol yang tertera dalam setiap penyimpanan kunci portal berada, dan mereka pun menyusun sebuah rencana di mana para Autobot dan para Maximal memancing perhatian Scott dan para pasukannya di jembatan guna mengalihkan perhatian. Sementara Noah dan Elena akan menyelinap melalui jalan belakang menuju mesin utama. Pertempuran besar pun terjadi. Scott menurunkan banyak pasukan tempur, sementara Mirage pergi melawan Scott sendirian. Namun, penyelinapan Elena dan Noah yang diketahui membuat Noah juga turut menjadi incaran Scott. Namun, Mirage yang berusaha melindungi Scott demi menepati janjinya pada Chris, adiknya Noah, mendapatkan luka yang sangat parah. Bahkan, Mirage telah kehilangan kekuatan sepenuhnya. Saat itulah Noah mengetahui bahwa selama ini Mirage selalu terhubung dengan Chris melalui saluran radio. Chris yang mengetahui kondisi Noah, di mana keadaan langit di seluruh bumi juga dikuasai oleh awan hitam, meminta Noah untuk tidak menyerah dan terus berusaha sebagaimana Chris yang terus berusaha melawan penyakitnya. Saat itu pasukan-pasukan unicorn terus berdatangan bagai hujan yang tiada habisnya.
Di sisa-sisa terakhir tenaga Mirage, ia menyerahkan seluruh kekuatannya kepada Noah. Seluruh kepingan-kepingan dirinya menjadi sebuah baju tempur di tubuh Noah yang membuat Noah memiliki kekuatan untuk melawan Scott yang dibantu dengan kehadiran Optimus Prime. Di sisi lain, kekuatan besar dari mesin portal yang hidup membangkitkan energon dari bumi yang menyembuhkan dan menghidupkan kembali Bumblebee. Bumblebee yang telah hidup turut terlibat dalam pertempuran. Elena yang berhasil menggapai panel kemudi mesin kemudian memasukkan kode sesuai catatan tentang simbol-simbol yang ia miliki. Namun, ketika kode tersebut sukses diakses, sebelum mati dibunuh Optimus Prime, Scott sempat melayangkan tembakan yang menghancurkan panel kemudi. Saat itu unicorn yang telah sebagian kekuatannya berhasil menembus bumi kini lantas terhenti. Namun untuk mengeluarkan kembali unicorn dari bumi, mesin harus dihancurkan. Optimus Prime lalu mengorbankan dirinya. Ia meminta seluruh Autobot dan Maximal serta Noah dan Elena untuk menyingkir. Karena saat mesin dihancurkan, bersama dengan ditariknya kembali unicorn keluar dari bumi menuju galaksi, segala mesin-mesin juga ikut ditarik dengan kuatnya. Namun Optimus Primal dan Noah tidak benar-benar meninggalkan Optimus Prime. Mereka bersama-sama keluar dari hisapan mesin portal dan berhasil selamat sebagai sebuah tim. Di akhir cerita, mungkin para Autobot tidak bisa kembali ke planet mereka. Namun, mereka memutuskan untuk mendiami bumi dan bersama-sama menjaganya. Sementara itu Noah kembali melalui hari-hari biasanya di mana ia melihat berita tentang Elena yang disiarkan di televisi tentang penemuan kuil bawah tanah yang pernah mereka datangi bersama. Saat itu Noah yang melamar pekerjaan dikejutkan dengan tawaran organisasi rahasia yang mengetahui pertempurannya bersama Autobot melindungi bumi beberapa waktu yang lalu, di mana organisasi tersebut menjanjikan perawatan khusus untuk penyembuhan penyakitnya Chris. Dan film ditutup dengan memperlihatkan Mirage yang hidup kembali setelah direparasi dan diperbaiki oleh Noah dengan keahlian elektroniknya. Demikianlah alur cerita dari film Transformers Rise of the Beasts. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Paniak Movie selanjutnya. Bye-bye!